Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ingrid Larina dengan NIM 1111240 dari kelas 3B. Di sini saya ingin kembali mengulas atau mereview materi pertemuan 4, 6, dan 7, yang dimana pertemuan 4 dan 6 itu membahas mengenai macam-macam sumber hukum internasional. Menurut pasal 38 ayat 1 ICJ Statute International. Lalu pada pertemuan 7 itu mengenai presentasi kelompok, yang dimana kelompok 1 itu membahas mengenai perkembangan sumber hukum internasional, lalu kelompok 2 itu membahas tentang subjek hukum internasional, dan kelompok 3 itu membahas mengenai pengakuan dalam hukum internasional. Nah, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari pertemuan 4 dan 6 terlebih dahulu, mengenai macam-macam sumber hukum internasional. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi macam-macam sumber hukum internasional, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai definisi dari sumber hukum itu sendiri. Jadi kalau untuk menurut salah satu pakar yang bernama Mokhtar Kusuma Atmaja, sumber hukum itu ialah jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan hukum dalam konteks hukum internasional. Nah, di mana kita dapat menemukan hukum tersebut? Nah, itu berasal dari praktik negara, praktik organisasi internasional, praktik entitas selain negara, dan tulisan para pakar dalam hukum internasional. Nah, sumber hukum internasional itu terbagi menjadi dua, yaitu material dan juga formil. Kalau material itu merupakan bahan aktual dari para ahli, sedangkan kalau untuk formil itu merupakan bentuk resminya. Contohnya itu sebuah keputusan yang didapat dari material itu sendiri, isi dari material itu sendiri. Nah, untuk sumber hukum itu sendiri, untuk sumber hukum menurut Mokhtar Kusuma Atmaja pada pasal 38 ayat 1 itu terdiri dari 4. Yang pertama ada perjanjian internasional, lalu yang kedua ada hukum kebiasaan internasional, lalu yang ketiga itu ada prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab, lalu yang keempat itu ada putusan pengadilan, doktrin, dan juga karya hukum. Nah, kalau untuk perjanjian internasional, definisinya ialah yang dimana perjanjian internasional itu merupakan kesepakatan antar negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Prinsip dalam sumber ini, yang pertama itu adanya pihak yang terkait, lalu bentuknya itu tertulis, dan perjanjian ini bersifat pakta san servanda, yang artinya sifatnya itu mengikat. Lalu sifatnya itu menciptakan hak dan kewajiban. Nah, tujuan dari perjanjian internasional ini yaitu untuk mengatur batas wilayah. Yang kedua juga untuk menjaga perdamaian. Contohnya apa dalam perjanjian hukum internasional ini? Contohnya itu ada berupa SUA Convention, lalu ada FCLT di tahun 1961, lalu ada UNCLOS itu di tahun 1982, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada hukum kebiasaan internasional, yang dimana dalam hukum kebiasaan internasional itu merupakan aturan hukum yang berasal dari praktik umum dan konsisten yang dilakukan oleh negara-negara sebagai suatu kewajiban hukum. Nah, contoh dari hukum kebiasaan internasional itu berupa pernyataan resmi diplomatik, tindakan pemerintah, dan juga adanya keputusan pengadilan. Nah, yang ketiga itu ada prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Nah,
dalam sumber hukum ini itu diperkenalkan oleh Statuta PCIG yang tujuannya itu ialah untuk menghindari masalah atau non-liquid dalam suatu perkara yang dihadapkan pada hakim, dan hakim itu tidak boleh menolak perkara yang dijatuhkan padanya dengan alasan tidak ada hukumnya. Lalu yang terakhir itu adanya putusan pengadilan, yang dimana dalam hal ini putusan pengadilan itu tidak menciptakan hukum dan hanya mengikat para pihak yang terkait saja atau pada kasus tertentu saja. Dan untuk karya hukum itu bukanlah sumber hukum utama, tapi hanya sumber hukum tambahan saja atau subsider. Nah, baik, sekarang kita akan tapi sebelum itu dalam pertemuan 4 dan 6 juga membahas mengenai isi dari Statuta of International Court of Justice atau Statuta Mahkamah Internasional. Nah, pada chapter 1 itu mengenai Organization of the Court, yang dimana pada pasal 2 sampai 33 itu menjelaskan mengenai yang pertama ada susunan hakim ICJ, lalu yang kedua itu ada tata cara pemilihan hakim oleh majelis umum, lalu yang ketiga ada masa jabatan hakim, lalu yang keempat itu diatur mengenai hak kewajiban, imunitas dan gaji hakim, lalu yang kelima itu ada struktur di mana mengatur presiden, wakil presiden, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam itu ada tempat kedudukan ICJ. Pada chapter 1 pada chapter 2 itu menjelaskan mengenai kewenangan ICJ, yang dimana pada chapter 2 itu kewenangan ICJ itu hanya negara yang bisa menjadi pihak perkara. Lalu yang ketiga itu ada chapter 3 mengenai proses beracara di ICJ. Lalu chapter 4 itu mengenai advisory opinions, yang dimana ICJ dapat memberi nasihat. Lalu yang terakhir itu ada chapter 5 yang dimana mengatur cara melakukan amandemen. Kita akan membahas terkait pertemuan 7. Pertemuan 7 itu mengenai presentasi kelompok, yang dimana kelompok 1 itu membahas mengenai sejarah perkembangan hukum internasional. Jadi kalau pada intinya pada presentasi kelompok 1, praktik kebiasaan antar bangsa hingga terbentuknya aturan tertulis dalam perjanjian dan konvensi itu dimulai dari zaman kuno, abad pertengahan, hingga era modern, yang memberikan kontribusi penting dalam bentuk sistem hukum internasional. Contohnya itu ada pada organisasi PBB untuk memperkuat penerapan hukum internasional, lalu untuk menjaga perdamaian dan juga untuk menyelesaikan konflik. Lalu itu di kelompok 2 mengenai subjek hukum internasional, yang dimana subjek hukum internasional itu ada banyak, yaitu yang pertama negara itu merupakan subjek tertua dan paling utama karena memiliki kemampuan menjalin hubungan hukum internasional di berbagai bidang kehidupan masyarakat internasional. Lalu yang kedua itu ada organisasi internasional, yang dimana dalam organisasi internasional itu merupakan entitas yang dibentuk oleh perjanjian internasional oleh lebih dari 2 negara.
dengan tujuan tertentu dan memiliki kepribadian hukum internasional. Contohnya itu PBB, ASEAN, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada Palang Merah Internasional. Yang keempat ada Takhta Suci Vatikan. Takhta Suci Vatikan itu merupakan perjanjian veteran tahun 1929 antara Italia dan Takhta Suci yang melahirkan kota Vatikan. Lalu ada yang kelima itu organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan haknya, yang dimana dalam organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan haknya itu merupakan suatu bangsa yang berjuang memperoleh kemerdekaan melawan negara asing yang menjajahnya, tetapi tidak semua mendapatkan pengakuan sebagai subjek hukum internasional. Lalu yang keenam itu ada kaum beligeransi, yaitu hukum yang harus diberlakukan terhadap peristiwa pemberontakan dalam suatu negara. Lalu yang ketujuh ada individu, yaitu individu yang dapat diminta pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan-tindakan yang diduga melakukan pelanggaran. Lalu yang kedelapan ada wilayah perwalian, yaitu suatu wilayah yang ditempatkan di bawah pengawasan negara atau organisasi internasional karena penduduknya dianggap belum mengatur urusan pemerintah. Lalu yang kesembilan ada organisasi internasional non-negara atau non-pemerintahan. Yang ke-10 itu ada perusahaan transnasional, yaitu perusahaan transnasional itu merupakan perusahaan besar yang beroperasi di banyak negara. Lalu yang kelompok ketiga itu mengenai pengakuan dalam hukum internasional. Dalam pengakuan hukum internasional itu ada banyak teori. Ada teori deklaratif, teori konstitutif, itu merupakan pengakuan terhadap negara. Lalu ada pengakuan terhadap pemerintah baru, yang dimana terdapat teori legitimasi, yang dimana teori legitimasi itu hanya pemerintahan yang terbentuk secara konstitusional yang sah diakui. Lalu ada teori de facto dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam mereview materi pertemuan 4, 6, dan 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.